Ini pengalaman, ada nggak pengalaman itu untuk gue yang nggak apa ya, susah ngomongnya Pak Edi. Ya, Gini-gini Pak Edi. Kadang ada yang bisa ngelihat, enggak itu tuh. Saya ngomongnya susah Pak Edi. Nah, kayak gitu. Tadi Pak Edi bilang kan ada yang masuk ke, itu manusia. nah itu ada. Nah, kayak gitu. Tadi Pak Edi bilang kan ada yang masuk ke, Itu manusia. nah itu ada nggak Ya, pengalaman itu? ya contohnya banyak. Saya juga banyak video-videonya kalau Oh mau gitu. ini. Iya. Oh gitu. Nanti Ah, boleh di-share, nanti aku ah, masukin ke sini salah ya satu itu aja. contohnya ya Dia kalau orang gini, kalau banyak berarti aku boleh diceritain yang paling berat buat Pak Edi ekstrim. atau yang paling berkesan, paling inget gitu. Ya contohnya kan ya teman kita Case-nya. kemasukan ya kita pegang dia kan berontak. Ah, Ada pasti ada perlawanan. oh gitu ya? Iya pasti. Kenapa itu? Dan orang mas. Bertolak belakang energinya apa ya? Kalau misalnya orang sakit itu karena dia punya ilmu sesuatu ilmu bukan ilmu istilahnya ilmu secara agama ya. Hmm. Ya karena ada unsur-unsur di dalam tubuhnya mungkin dulu kelak apa dulu-dulunya dia pernah belajar agama. Otomatis kan dalam tubuhnya itu ada makhluknya penghalang. Otomatis kalau kita pegang kita tangani otomatis kan mereka berontak juga mas. Ya kan Nggak nggak mau. mau. Nggak mau gitu ya? Akan mengadakan perlawanan juga itu. Karena ibaratnya dia udah enak di situ, Nah, udah menjadi menghamba, ngerugiin udah orang yang bertahun-tahun, udah bertahun, otomatis. Kita mau singkirkan atau kita mau bersihin, otomatis mereka kan nggak mau ya. nggak mau, kan berontak mereka. Tapi bisa juga. Ya insya Allah kita nggak rasa nggak bisa semua itu karena Allah. Tapi yang sudah-sudah atas izin Allah, atas kehendak Allah, ya alhamdulillah. Yang penting pada dasarnya manusia itu ikhlas enggak. Kalau dia go Nah, gitu ya, kita nanganin begini, kita akan membersihkan apa yang dia pernah pelajarin ilmu apapun. Kalau dirinya nggak ada keikhlasan, nggak akan terjadi. nggak bakalan pergi ya. Dalam arti kepengen dibersihkan, tapi sisi lain dia belum ada ikhlas, kepengen memakai, sayang. Itu sangat memberatkan, nggak bisa itu mas. Betul betul. Ibaratnya kita masih ngikat dia ya. Iya, masih ada ikatan. Tapi kalau ikhlas dan dia juga Emang berusaha, bener-bener aku udah nggak mau lagi, aku pengen nah, ini hilang baru bisa ya. usaha dirinya Udah ya. sendiri secara ikhlas, benar-benar bertobat, mohon ampunan kepada Allah, insya Allah. Kita bantu dengan cara itu, insya Allah. Tapi kalau hatinya nggak ada keikhlasan, ya semua aja bohong. Jadi ada ini ya Pak Edi. Ada berupa barang ataupun berupa makhluk lain gitu ya. Ya, ada mas, banyak macamnya. Ada kan ada tanaman. Tanaman juga ada. Ada tanaman di dalam tubuh. Contohnya seperti kayak kayak susu, kayak emas, kayak intan itu kan bisa dimasukkan dalam tubuh. Itu yang sangat berbahaya menjadi Itu suatu penyakit. berbentuk barang ya. Barang. Bahkan Kalau juga berbentuk ini, ada juga yang ada makhluknya yang udah masuk dalam tubuh. oh ada juga ya. Iya. Udah bertahun-tahun, udah bersarang, istilahnya kan Ada menyatu ke dalam jiwa. udah susah untuk dihilangkan kan udah susah kalau kayak begitu gitu. Udah mengakar istilahnya. Kalau antara makhluk sama benda itu penanganannya beda. Ya sebenarnya ya kita kan semua pasti ada resiko ya. Kita kan nanganinnya begitu pasti kan ada perlawanan ya. Secara goibnya kita kan perang juga. Sama seperti kayak manusia. Mereka kan nggak mau semerta-merta rumahnya makan diusir begitu. Itu kan sama. Udah Itu kalau bertahun. makhluk. Iya. Kalau benda? Kalau benda ya mungkin dia megangin bendanya gimana? Benda kan Oh ada jadi benda. gini, kalau benda itu tergantung orangnya, Ya. dia ikhlas apa enggak. Ya sama sebenarnya termasuk makhluk. Oh gitu. Termasuk makhluk juga dalam artinya itu karena kadang-kala ya kita susah juga ya menjabarkan ya mas ya. Kalau makhluk kadang-kadang dalam mimpi kita kan udah ada temuan yang akan melindungi dia seperti apa bentuknya apa isi ACB-nya. Dia udah merasa punya bodyguard mendampingin. Nah itu kalau mau dibersihin hatinya dia akan ikhlas enggak. Tapi Ikhlas kan enggak gitu ya. kalau nggak ada rasa keikhlasan nggak akan bisa, nggak akan terjadi itu. Karena merasa bahwa dirinya masih memakai. Oh jadi antara dua itu Iya. tergantung dari Nah orangnya kalau dia juga ya. rasanya udah ikhlas, apa yang akan terjadi, dan dia sendiri akan berusaha mohon Allah, mohon pertolongan Allah untuk membantu proses pembersihan itu, insya Allah akan bisa selesai. Tapi itu yang emang nggak semudah itu. Karena apa? Bisikan-bisikan itu sangat luar biasa, mas. Nggak semudah itu. Oke, itu kalau misalkan ini ya ketemu, bukan ketemu ya, maksudnya ketemu sama orang yang seperti itu sama orang biasa yang enggak. Kayak ini bisa. Bisa. Oh jadi Itu misalkan ada rasa energi ya, mas. ada energi. Tapi kalau energinya itu sama istilahnya
nggak ada pertentangan, insya Allah nggak ada. Oh gitu. Tapi kalau energinya itu pertentangan, itu orang memandang saya seperti musuh. Saya mau nanya nih Pak Edi. Iya. Saya ada nggak Pak Edi? Oh iya, saya yakin pasti bersih. Oh bersih ya. Tapi gini, saya tuh pernah dengar bahwa hal kayak gitu tuh ada yang emang buat jalan meraih sesuatu secara pintas. Ada juga yang kan ada dua, yang begitu makhluk juga kan ada dua kategori ya. Kan? Ada yang baik, ada juga yang Maksudnya yang kejahatan. Islam dan kafir ya. Nah itulah. Nah itu kayak gimana tuh? Ya Pak pada Edi? dasarnya kalau itu kan yang Walau alam ya. masalah kafir Islam itu kan lebih tahu kan Ustaz para yang pemuka Betul ya, agama betul ya. betul. Ya intinya manusia kalau jin ya jin Islam itu nggak akan masuk ke dalam tubuh. Sesungguhnya yang bisa masuk dalam tubuh itu adalah jin kafir. Kalau jin Islam nggak akan masuk. Dia akan menggoda ini itu nggak. Dia akan tahu. Tapi saya pernah dengar juga kamu tuh udah dijagain kok. Nah kayak gitu loh. Cuman ngejagainnya bukan masuk ke dalamnya, tapi ya kayak tadi tuh Pak Edi. Bener gak sih, ada kan? Ya sebenarnya itu kita lahir itu kan udah ada korin ya. Korin? Ya jelmaan-jelmaan seperti kita ini. Oh. Jadi kadang-kala kan nih kakek kita udah meninggal atau ketabrak, tiba-tiba di situ nangis-nangis kakek kita atau sebenarnya manusia yang udah meninggal itu nggak ada akan kembali lagi. Itu ada jelmaan-jelmaan dari korin. Apa itu Pak Edi? Korin itu ya jelmaan semacam jin lah kalau saya bilang. Tipu daya Mas. Nih kakek udah meninggal tiba-tiba setiap malam Jumat minta dibikinin teh pahit, kopi pahit. Itu sebenarnya bukan dia. Nah seolah-olah itu kan jelmaan. Sebenarnya itu mah bukan, itu kan tipu daya, nggak ada orang yang udah meninggal. Hanya 3 perkara kok itu. Secara agamanya ya, itu kan tipu daya. Biar manusia tersesat. Itu nggak ada hal-hal kayak gitu sebenarnya. Pokoknya hanya satu yang di atas. Ya hanya Allah. Mau minta, mau apa segala pun hanya Allah. Itu namanya Allah. Sebaik-baiknya Allah lah tempat untuk meminta. Oke, itu kan kalau misalkan emang dari orangnya itu pengen masukkan ke dalam tubuh. Kalau ada yang tiba-tiba dimasukin, nah itu kan ibaratnya kayak kecelakaan dong. Maksudnya? Contoh gini, nggak tiba-tiba ada orang, kan ada tuh yang istilah kesurupan, itu kan sebenarnya dia nggak mau, ya, tapi dimasukin gitu. Dia masuk sendiri apa disuruh? Nggak, masuk sendiri. Dalam kasus ini adalah masuk sendiri. Masuk sendiri ya, sebenarnya ya kalau masuk sendiri ya itu kan ada apa, ada faktor apa? Faktor apa itu? Boleh. Ya misalnya orang yang karena masuk ke dia ada faktor apa? Contoh si A. Contoh si A misalnya sering kemasukan ya gitu ya, yang dimasuk. Padahal nggak dimasukin ya, kan beda ya. Enggak. Sering masuk. Ya mungkin bisa jadi dalam tubuhnya itu ada hal-hal yang kesalahan dalam tubuhnya. Sering ada hal-hal semacam gitu ya? Rongga sering keluarnya masuknya. Itu semacam ada suatu sinyal di dalam tubuhnya itu ada menggambarkan suatu lubang atau pintu gaib yang sering orang apa istilahnya unsur itu keluar masuk. Begitu ya? Iya, ada. Tiap orang ada? Ya nggak semua, tergantung orang itu. Mungkin orang itu, ada. Entah kapan dia punya sejarah ngapain gitu kali ya. Karena gampang-gampang. Itu ada juga kan orang gampang yang kena kemasukan, dimasukin gampang. Karena itu udah punya celah Mas. Oh, udah ada celah semacam kalau kita boleh dikatakan semacam celah pintu lah keluar masuknya unsur gaib seperti itu. Jadi dulu dia pernah bikin itu kan harus diperbaiki nih badannya dia. Kan jadi nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Ya itu kan suatu penyakit dalam tubuhnya. Jadi sorry nih, orang kesurupan itu nggak orang semua itu bisa. Tergantung orang yang kesurupan itu ada celahnya nggak sih buat si dia masuk itu ya Pak? Ya istilahnya satu benar gini loh Mas. Orang kemasukan itu kan karena banyak faktor. Imannya kurang ya. Oke, itu kelemahan pasti dalam ya. daya tubuh, faktor pemikiran banyak kosong ya. Kosong. Iya saya pernah dengar itu. Jangan pikiran jangan sampai kosong. Dilalahnya gitu. Masuk ke sana pasti betulan di situ ada unsur seperti itu gampang masuk. Energi tadi ya. Nah, karena dalam tubuhnya itu lemah. Terus ya udah sering kali kemasukan, otomatis kan membentuk semacam celah. Celah itu rongga untuk keluar masuknya unsur-unsur seperti itu. Itu nanti akan gampang mudah untuk kemasukan seperti itu. Jadi kalau misalkan orang udah sekali masukan, kalau udah sering kali kemasukan itu biasanya menjadi rutinitas Mas, karena udah membentuk celah. Gampangnya
ibaratnya ada jalannya nih gitu. Udah ada jalannya, kayak tikus nih, biasa masuk mulutnya ada lubang. Iya, Otomatis ah, jalan aku lagi mau lagi masuk, di situ. aku mau masuk gitu Nah, ya. nah itu gimana caranya nggak masuk kan? Kita kan harus ada ya di Obatin. ruqyah, Oh, diperbaikin lubang itu tadi secara ininya, biar tikus itu nggak masuk. Contohnya begitu. oh, jadi seperti itu ya. Iya. Oke lah Pak Edi, sharingnya luar biasa. Jadi aku nggak tahu jadi tahu. Terakhir Pak Edi, jadi boleh berpesan nih kepada teman-teman semua mengenai hal-hal yang tadi kita ceritakan, itu sebaiknya untuk menghadapi itu atau untuk menyikapi itu semua itu harus Ya contohnya untuk nah, ya bagi teman-teman semua bahwa kita punya Allah ya janganlah berbuat sesuatunya selain Allah. Hanya bermintalah kepada Allah, tiada lain kan yang Allah. Sebaik-baiknya Allah adalah tempat untuk meminta. Jangan berbuat kemusyrikan, ilmu jimat apa segala macam. Itu adalah nggak ada. Jadi sebaik-baiknya apapun, sehebat apapun, pasti akan meninggal juga. Yang hebat hanya Allah, milik Allah. Hanya itu pesan saya. Tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Ya teman-teman semua, itu tadi sedikit sharing yang insya Allah berfaedah ya Pak Edi ya. Jadi untuk teman-teman semua, saya juga menambahkan nih pesan dari Pak Edi ya, bahwa untuk mencapai segala sesuatu itu ada prosesnya. Nah, ketika proses itu kita jalani, kita hadapi, pasti akan nyampe ke tujuan. Jangan sampai memangkas yang namanya proses, dan itu namanya jalan pintas ya. Jadi Tuhan atau Allah itu pasti tahu apa yang baik buat kita, apa yang pantas buat kita. Mau dikasih siapapun, kalau itu belum pantas buat kita, ujung-ujungnya pasti akan diambil lagi. Oke teman-teman semua, cukup hari ini di sesi ini dengan Pak Edi Suparmin. Tadi asalnya dari mana? Saya dari Lampung. Lampung apa tadi bahasa lucunya? Ya, saya Pujokusuma. Pujokusuma apa tadi? Putra Jawa kelahiran Sumatera. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Cukup untuk hari ini. Thank you Pak Edi, dan see you untuk video-video berikutnya.